Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, Bapak Dr. Haji Iwan MAG. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi yang berjudul tentang relevansi filsafat pendidikan Islam dalam konteks global. Mungkin langsung saja ke pemaparan materinya. Yang pertama yaitu apa itu filsafat? Nah, filsafat berasal dari istilah filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan dan pada hakikatnya merupakan aktivitas berpikir yang mendalam, kritis, dan menyeluruh terhadap berbagai persoalan kehidupan. Filsafat tidak sekedar proses berpikir biasa, tetapi merupakan usaha sistematis untuk mencari hakikat kebenaran melalui penalaran yang logis, mendasar, dan radikal. Karena kemampuannya dalam menelaah hakikat segala sesuatu, filsafat kemudian dikenal sebagai induk dari ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan proses yang terencana untuk mengembangkan seluruh potensi manusia, baik aspek pengetahuan, sikap, karakter, maupun keterampilan. Pendidikan tidak hanya terkait dengan pemahaman materi pembelajaran, tetapi juga bertujuan untuk membentuk kepribadian dan menanamkan nilai moral agar manusia mampu menjalankan fungsi hidupnya secara optimal. Oleh karena itu, pendidikan dipahami sebagai usaha sadar dan sistematis untuk membimbing manusia menuju perkembangan yang lebih baik secara utuh dan menyeluruh. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi sarana penting dalam membentuk manusia yang berpengetahuan, berakhlak, serta mampu menghadapi dinamika kehidupan. Selanjutnya yaitu apa itu filsafat pendidikan Islam? Jadi filsafat pendidikan Islam adalah kajian filosofis mengenai seluruh aspek pendidikan yang mendasarkan gagasannya pada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Filsafat pendidikan Islam juga bisa didefinisikan sebagai studi tentang hakikat pendidikan yang bersumber dari ajaran Islam yang bertujuan juga untuk membentuk manusia paripurna, insan kamil yang seimbang antara aspek spiritual, intelektual, moral, dan sosial. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam bertujuan membangun sistem pendidikan yang tidak hanya mengembangkan intelektual peserta didik, tetapi juga membentuk karakter dan spiritualitas sebagai sesuai ajaran Islam. Selanjutnya yaitu hubungan filsafat dan teori pendidikan. Yang pertama yaitu filsafat sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah pendidikan. Jadi, tidak semua masalah pendidikan bisa diselesaikan hanya dengan metode ilmiah ataupun percobaan. Beberapa masalah seperti soal, nilai-nilai, tujuan pendidikan, atau hakikat manusia perlu dipahami secara mendalam. Dengan filsafat, ahli pendidikan bisa menganalisis masalah ini secara logis dan sistematis, sehingga teori pendidikan yang dibuat lebih matang dan berpijak pada pemikiran kritis. Yang kedua yaitu filsafat berfungsi memberikan arah bagi pengembangan teori pendidikan. Teori pendidikan tidak boleh dibuat asal-asalan, harus relevan dengan perkembangan masyarakat, zaman, dan nilai yang dianut orang-orang sekitar. Filsafat berfungsi sebagai paduan supaya teori pendidikan yang dibuat tidak hanya teori di atas kertas, tetapi bisa diterapkan dalam praktik sehari-hari sesuai kebutuhan peserta didik dan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu filsafat berfungsi membimbing teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan yang sistematis. Dalam praktik pendidikan, banyak data dan fenomena yang muncul. Nah, filsafat ini itu membantu menganalisis data ini sehingga bisa disusun menjadi teori pendidikan yang lebih jelas dan terstruktur. Dengan begitu, teori-teori tersebut bisa berkembang menjadi ilmu pendidikan yang sistematis dan akademis. Selanjutnya yaitu dampak globalisasi pada pendidikan. Nah, mungkin sebelum ke dampaknya kita harus tahu dulu nih apa itu globalisasi. Jadi, globalisasi adalah proses interaksi dan integritas di seluruh dunia yang membuat individu, kelompok, dan negara saling terhubung melalui kemajuan teknologi informasi, komunikasi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Nah, proses ini itu membuka akses yang lebih luas terhadap pengetahuan, ide, dan inovasi sekaligus mempercepat pergerakan informasi lintas batas geografis. Dalam konteks pendidikan Islam, globalisasi ini membawa peluang untuk mengadopsi metode pembelajaran modern dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, namun juga menghadirkan tantangan berupa krisis identitas, erosi nilai keislaman, dan masuknya pengaruh budaya yang tidak selaras dengan ajaran Islam. Nah, selanjutnya itu dampak positifnya.
Jadi dampak positif yang pertama yaitu akses pengetahuan dan teknologi semakin luas. Nah, globalisasi itu memudahkan siswa dan guru mengakses informasi dari seluruh dunia melalui internet, e-learning, jurnal ilmiah, dan video pembelajaran internasional. Guru pun bisa memperbarui metode mengajar sesuai dengan perkembangan global. Yang kedua itu peningkatan kualitas SDM. Persaingan global menuntut kompetensi tinggi, penguasaan bahasa asing, teknologi, berpikir kritis, dan soft skill. Nah, pelatihan jarak jauh, seminar internasional, dan pertukaran akademik membantu guru meningkatkan profesionalisme dan daya saing lulusan. Yang ketiga yaitu kemudahan komunikasi dan kolaborasi. Teknologi komunikasi mempermudah kolaborasi antar lembaga, guru, dan siswa lintas negara dan penelitian kolaboratif. Interaksi ini juga memperluas wawasan global peserta didik. Yang terakhir itu inovasi media dan metode pembelajaran. Globalisasi mendorong inovasi seperti blended learning dan penggunaan multimedia. Metode ini juga meningkatkan motivasi belajar, personalisasi pembelajaran, dan evaluasi berbasis kompetensi meski kualitas instruksi tetap menjadi prioritas. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Nah, dampak negatif yang pertama yaitu kemerosotan moral dan krisis identitas. Jadi, arus budaya global membawa nilai-nilai yang kadang bertentangan dengan norma lokal ataupun agama, seperti hedonisme dan gaya hidup permisif. Nah, paparan media sosial, streaming, dan game bisa menurunkan rasa tanggung jawab remaja ataupun siswa yang memicu perilaku berisiko dan menimbulkan krisis identitas karena mereka merasa terpisah dari nilai tradisional. Yang kedua yaitu komersialisasi pendidikan. Persaingan global mendorong pendidikan menjadi berbasis pasar. Misalnya kursus berbayar ataupun sekolah yang bermerek. Jadi sekolahnya itu kan berbeda-beda antara kayak sekolah swasta ataupun sekolah negeri. Hal ini itu membuat akses pendidikan bermutu tidak merata dan menggeser fokus dari pendidikan sebagai hak menjadi produk yang dinilai dari kemampuan membayar. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada teknologi. Terlalu bergantung pada teknologi dapat menurunkan kemampuan kognitif, seperti berhitung manual dan menulis tangan, serta meningkatkan risiko malas berpikir ataupun plagiarisme. Infrastruktur yang tidak stabil juga membuat pembelajaran online sangat rentan. Dan yang terakhir yaitu pengaruh budaya asing yang tidak sesuai nilai pendidikan. Budaya asing yang masuk seperti konten hiburan, konsumtif atau pamer bisa bertentangan dengan nilai kesederhanaan dan kehormatan yang diajarkan agama dan keluarga. Tanpa pembekalan nilai yang kuat di sekolah, peserta didik mudah terpengaruh dan nilai lokal pun terhapus. Selanjutnya yaitu tantangan pendidikan di era globalisasi. Yang pertama itu integrasi nilai moral dan spiritual dengan teknologi modern. Jadi, pendidikan itu harus menyeimbangkan penguasaan teknologi dengan penanaman karakter, akhlak, etika, dan spiritualitas. Sekolah perlu mengemas pembelajaran modern agar peserta didik tidak kehilangan arah di tengah arus informasi dan budaya global yang kadang bertentangan dengan nilai agama. Yang kedua itu perubahan kurikulum agar lebih adaptif. Kurikulum harus fleksibel dan adaptif, menyeimbangkan ilmu agama, umum, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja. Fokusnya bukan hanya hafalan, tetapi perkembangan keterampilan praktis, digital literasi, berpikir kritis, kreativitas, serta tetap menjaga karakter dan identitas bangsa. Selanjutnya yaitu peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik. Guru perlu profesional, kreatif, inovatif, dan melek digital. Mereka harus mampu mengajar sambil menanamkan nilai moral dan karakter, serta mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi agar mampu mengadaptasi pembelajaran modern. Selanjutnya yaitu kemerosotan moral peserta didik. Globalisasi dan teknologi dapat mempengaruhi perilaku negatif, seperti konsumtif, bullying, dan rendahnya etika. Pendidikan itu harus memperkuat karakter siswa melalui pembiasaan, teladan guru, pengawasan media digital, dan kerjasama dengan keluarga. Dan tantangan yang terakhir yaitu kesenjangan fasilitas pendidikan. Tidak semua sekolah itu memiliki fasilitas teknologi yang memadai. Perbedaan ini itu membuat kualitas pembelajaran tidak merata dan berpotensi memperlebar ketimpangan pendidikan. Dukungan pemerintah dan lembaga terkait itu diperlukan agar semua siswa itu memiliki kesempatan belajar yang sama.
Selanjutnya yaitu relevansi filsafat pendidikan Islam dalam konteks global. Yang pertama itu etika dan moral universal. Pendidikan Islam menekankan pembentukan karakter dan moral, bukan hanya transfer ilmu, nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan akhlak baik menjadi pondasi agar peserta didik itu kompeten dan bereaksi dalam interaksi global, menjaga identitas dan martabat manusia. Yang kedua yaitu pendidikan multikultural. Pendidikan Islam mendukung hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang beragam. Prinsip keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan membuat siswa belajar menghargai budaya, agama, dan adat lain, membentuk sikap inklusif dan solidaritas sosial. Yang ketiga yaitu pemecahan konflik. Nilai keadilan, persaudaraan, dan penghormatan terhadap sesama membantu meredam konflik sosial. Pendidikan Islam mengajarkan keberagaman sebagai kekayaan, sehingga siswa itu mampu menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan saling menghargai. Relevansi filsafat pendidikan Islam dalam konteks global yang keempat yaitu pendidikan gender. Pendidikan Islam menekankan kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Dengan pendekatan adil gender, siswa belajar bertanggung jawab, berkontribusi bersama, dan menghargai kesetaraan dalam masyarakat global. Yang kelima yaitu pendekatan holistik. Manusia itu dipandang utuh, mencakup intelektual, spiritual, moral, sosial, dan emosional. Pendekatan ini membekali siswa menghadapi tantangan global, menjaga keseimbangan hidup, dan mencegah krisis identitas ataupun disorientasi nilai. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial. Pendidikan Islam menanamkan nilai keadilan dan kesetaraan kesempatan. Hal ini itu penting untuk mencegah diskriminasi, marginalisasi, dan membentuk masyarakat inklusif, peduli, dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama. Jadi sebelum ditutup, kesimpulan pada materi ini adalah filsafat pendidikan Islam memberikan landasan mendasar bagi penyelenggara pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga mencakup pembinaan spiritual, moral, dan sosial peserta didik. Dalam konteks globalisasi yang membawa perubahan cepat di bidang teknologi, informasi, dan budaya, filsafat pendidikan Islam tetap relevan karena mampu mengarahkan pendidikan agar tetap berpegang pada nilai-nilai keislaman sekaligus adaptif terhadap perkembangan zaman. Eh, nah, ini adalah daftar pustaka yang saya pakai. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.